Para siswa, kita sampai pada bab baru yaitu himpunan. Apa himpunan itu? Himpunan itu ialah kumpulan benda-benda yang terdefinisi dengan jelas. Nah, ini penting ini, terdefinisi dengan jelas, harus jelas batasannya ya. Sebagai contoh, suatu himpunan diberi nama dengan huruf besar, huruf A misalnya, himpunan B, himpunan C, huruf besar. Kemudian dijelaskan, apa himpunan A itu? Yaitu himpunan bilangan asli. Nah, karena itu berapa anggotanya? Anggota bilangan asli itu mulai dari angka 1, 2, dan seterusnya ya. Maka dikatakan, inilah himpunan A. Anggotanya ditulis di dalam kurung kurawal. Ingat perjanjiannya, kurung kurawal, bukan kurung yang lain. Maka ditulis 1, 2, 3, 4. Inilah bilangan asli. Titik-titik itu artinya dan seterusnya anak-anak. Ya. Jadi tidak perlu ditulis semua. Ini sudah mengerti dan seterusnya. Gitu ya. Nah, contoh. Apakah B? B ialah kumpulan orang-orang yang pintar. Apakah termasuk himpunan atau bukan? Nah, meskipun di situ dikatakan kumpulan, himpunan, tapi sebenarnya ini tidak jelas. Apa ukuran orang pintar itu? Maka dikatakan B itu bukan himpunan, bukan termasuk himpunan. Harus dijelaskan seberapa ukuran orang pintar. Apakah orang pintar itu yang pintar matematika atau pintar fisika? Bukan begitu. Nah, karena itu tidak jelas, belum jelas ya. Kalau hanya kumpulan orang pintar, kumpulan orang cantik misalnya, itu belum jelas. Nah, kalau mau jelas begini, ialah himpunan C, ialah himpunan para profesor. Nah, ini mirip kan, orang pintar kan, profesor tuh mesti orang pintar, nggak ada profesor yang nggak pintar. Nah, ini jelas ini. Kenapa? Karena profesor itu pasti punya titel, prof, begitu ya. Ini jelas, jadi arti profesor itu jelas, ada titelnya. Begitu. Tidak semua sarjana menjadi profesor. Itu menjadi profesor itu harus yang ada persyaratan tertentu. Jadi ini jelas arti profesor dari titelnya. Dan pasti profesor itu berpendidikan perguruan tinggi. Pasti orang pintar ya. Nah, lebih jelas seperti itu ya. Maka C itu adalah himpunan, tapi kalau B bukan himpunan tadi. Baiklah. Untuk latihan, coba tuliskan 5 contoh himpunan. Tuliskan 5 contoh himpunan. Oke ya, nanti kalian tulis ya. Nah, maka yang pertama anak-anak, bisa jawabnya ialah D, himpunan binatang-binatang yang bertanduk. Nah, ini jelas. Binatang yang bertanduk itu misalnya apa? Sapi, kerbau, rusa, itu ya, binatang bertanduk. Nah, ini tidak sembarangan, sudah tertentu ini. Tidak semua binatang. Apalagi contohnya? Himpunan E, himpunan bilangan-bilangan bulat. Ingat, bilangan bulat itu mulai dari angka, kalau bulat positif, dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, kalau negatif mulai dari -1, 0, -1, dan seterusnya. Tapi diberi batasan lagi, selain bulat harus diantara -4 dan 4. Bilangan bulat diantara -4 dan 4. Nah, sudah tertentu lagi ini. Anggotanya tertentu, tidak dan seterusnya seperti ini. Berapa anggota himpunan? Apa aja anggota himpunan E? Inilah 0, 1, 2, 3 ya. 4-nya nggak ikut. -1, -2, -3. Ini semua bilangan bulat, anak-anak. Di antara -4 dan 4. Gitu ya. Jadi banyak anggotanya tertentu, ada 7 anggota. Begitu? Baiklah, berikut. Contoh lain, apa misalnya? Siapa yang sudah tahu? Himpunan bangun datar bersisi 4. Bangun datar bersisi 4. Masih ingat? Ada persegi, jajar genjang, trapesium, oke, belah ketupat. Itu bangun datar bersisi 4. Kalau bangun datar aja terlalu luas.
Ya, masih banyak. Secara khusus bersisi 4. Apalagi contoh yang keempat, himpunan kuadrat bilangan asli. Ingat, bilangan asli itu 1, 2, mulai 1 ya, kalau bilangan asli yang positif ya. Nah, tapi kuadrat berarti dipangkatkan 2. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat begitu. Atau kata lain 1,4,9,16 dan seterusnya. Ini anggota himpunan kuadrat dari bilangan asli. Yang kelima, contoh 5. Himpunan nama-nama gunung di Indonesia. Nah, ini pasti kalian tahu di pelajaran geografi ada. Misalnya apa? Semeru, Gunung Kerinci, Rinjani, Kelut, boleh. Dan seterusnya. Baiklah, berikutnya nanti kita lanjutkan.